Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita belajar. Coba perhatikan gambar di samping. Kebakaran hutan menyebabkan berbagai kerugian. Salah satunya adalah terganggunya ekosistem hutan. Coba kalian pikirkan, apa akibatnya terhadap hewan-hewan yang ada di hutan jika pepohonan dan tanaman tidak ada? Untuk menjawabnya, mari kita pelajari lebih lanjut. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas lingkungan hidup, biotik, lingkungan tak hidup, abiotik. Lingkungan hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan tak hidup atau abiotik terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Sekarang kita akan mempelajari tentang ekosistem. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berikatan, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem terdiri atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misal, seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas sungai, komunitas padang rumput. Benda hidup dan tak hidup, manusia, hewan, serta tumbuhan, semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Nah, sekarang bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya? Jenis-jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua, hewan pemakan hewan lain. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan adalah daun. Seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Seperti sapi adalah salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji, seperti biji padi sering diincar oleh burung pipit, biji kenari sering disukai oleh para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak, cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci menjadi makanan bagi burung elang. Nah, teks bacaan yang telah kita baca di depan tadi merupakan teks non-fiksi. Sekarang, apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karya sastra yang dibuat berdasarkan
data-data yang otentik atau data asli. Tapi bisa juga data itu dikembangkan menurut imajinasi penulis. Selanjutnya, di dalam teks non-fiksi dapat dicari pikiran utama. Nah, sekarang apakah kalian tahu apa pikiran utama itu? Pikiran utama adalah suatu kalimat dalam sebuah paragraf yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok yang terkandung dalam paragraf tersebut. Kalian sudah mengetahui tentang hewan dan jenis makanannya. Sekarang, mari kita berlatih membuat teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf yang berisi tentang hewan dan jenis makanannya. Coba kalian ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 1 hewan pemakan tumbuhan, 1 hewan pemakan hewan lain. Yang kedua, tulislah penjelasan tentang hewan tersebut yang meliputi jenis makanan serta cara hewan tersebut mendapatkan makanan-makanannya. Yang ketiga, gunakanlah hasil pengamatan dan informasi yang penting dapat dari sebuah bacaan untuk melengkapi tulisanmu. Yang keempat, tulislah penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Coba perhatikan contoh berikut. Jenis makanan kucing dan tupai. Nah, di sini ada 3 paragraf. Paragraf pertama, sepintas kucing dan tupai hampir sama. Keduanya memiliki 4 kaki. Kucing dan tupai juga merupakan hewan mamalia. Tubuh kucing dan tubuh tupai sama-sama ditutupi bulu. Namun, kucing dan tupai memiliki perbedaan yang pada jenis makanan. Umumnya, kucing merupakan hewan pemakan hewan lain. Hewan yang biasanya menjadi makanan kucing adalah tikus. Kucing mendapatkan makanannya dengan cara menyergap dan melumpuhkan mangsanya. Kucing menggigit leher mangsanya dengan gigi taringnya hingga terluka. Setelah mangsanya kehabisan darah, kucing akan menusuk tenggorokan mangsanya dan mulai memakannya. Untuk paragraf yang terakhir, berbeda dengan kucing, tupai merupakan hewan pemakan tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dijadikan makanan tupai adalah buah. Tupai biasanya hidup di pohon. Untuk mendapatkan makanannya, tupai mengerat buah-buahan. Buah-buahan yang biasa dimakan oleh tupai adalah kelapa dan kacang-kacangan. Selanjutnya, tulislah pikiran utama dan informasi penting pada setiap teks non-fiksi di bawah ini tentang jenis makanan hewan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah. Jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.